Ironis juga, tiap tahun rekrutmen CPNS itu dilakukan. Tetapi P3K PTNB yang ada disia-siakan. Kenapa tidak PNS-kan yang ada dulu, baru CPNS dibuka? Apa yang sulit? Apa yang salah di negeri ini? Penghargaan apa yang sudah kami yang berjuang puluhan tahun, sampai ada masa kerja 35 tahun kemarin diakui, tapi hanya dikontrak di negeri sendiri, di tanah sendiri dikontrak. Ironisnya, teman-teman Tendik usianya udah hampir pensiun. Apa yang akan didapatkan oleh mereka? Buang. Karena dianggap tidak produktif. Karena usia. Apabila dosen dan guru sekarang seperti ini, maka yang akan maju adalah kapitalis, bukan dari kampus. Meskipun P3K PTNB tidak dihargai, tetapi kami tetap berbuat dan berbakti untuk negeri. Melalui tulisan ini, kami ingin menyampaikan kepada Presiden RI, Bapak Jokowi, untuk dapat melakukan diskresi, agar dapat mengangkat P3K PTNB menjadi pegawai negeri, karena PNS harga mati. Pertama yang saya sampaikan, bahwa tidak salah kami datang ke tempat ini, ke tempat orang-orang baik. Terima kasih sudah diterima. Apa yang tadi saya sampaikan bisa menenangkan hati kami pada dasarnya. Dan insya Allah kami yang datang juga dengan niat-niat baik, yang mewakili ribuan pegawai PTNB Indonesia dan mungkin puluhan ribu keluarga-keluarga kami yang menunggu di rumah. Permasalahan tadi sudah disampaikan, dari mulai jabatan fungsional sampai dengan tidak bisanya mengakses pendidikan yang layak untuk dosen ataupun yang lainnya. Miris, kami dididik dengan Latsar juga sama dengan PNS. Tetapi dalam Latsar kami disarankan oleh pemateri untuk side job, untuk mencari pekerjaan tambahan. Padahal Kang Dede Yusuf tadi sampaikan bahwa dosen itu adalah pendidik profesional. Kita dibebani Tridharma perguruan tinggi tidak hanya mengajar, tapi penelitian, pengabdian, dan beban lainnya. Tapi disarankan untuk side job. Jadi ironis, dalam Latsar kita diberikan materi seperti itu. Di satu sisi pemateri lain menyampaikan bahwa PNS dan P3K tidak ada perbedaan. Jadi membodohi kami pada dasarnya. Jelas-jelas berbeda hak dan kewajibannya. Selanjutnya, ironis juga, tiap tahun rekrutmen PNS itu dilakukan. Tetapi P3K PTNB yang ada disia-siakan. Kenapa tidak PNS-kan yang ada dulu, baru CPNS dibuka? Apa yang sulit? Apa yang salah di negeri ini? Penghargaan apa yang sudah kami yang berjuang puluhan tahun, sampai ada masa kerja 35 tahun kemarin diakui, tapi hanya dikontrak di negeri sendiri, di tanah sendiri dikontrak. Ironisnya, apabila CPNS dilakukan terus-menerus tiap tahun, maka kita menjadi hal yang paling kecil. Begitu ya Pak Profesor ya. Jadi kita terpinggirkan akhirnya. Kenapa? Karena formasinya sudah terpenuhi oleh CPNS, oleh PNS baru. Sedangkan kita pendiri-pendiri awal, perjuang awal, mau dibawa kemana? Satu lagi, tadi sudah disampaikan bahwa usia kita tinggal 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, karena kontraknya akan berakhir. Ironisnya, teman-teman Tendik usianya udah hampir pensiun. Apa yang akan didapatkan oleh mereka? Buang. Karena dianggap tidak produktif. Karena usia. Padahal mereka yang berjuang dari awal ketika PTS itu didirikan. Jadi pola pikirnya apa, pola pikir yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, oleh negara, melindungi warga negaranya. Dan tadi disampaikan Kang Dede Yusuf, dan memang fenomenanya ada, bahwa ironis, dosen itu bukan menjadi profesi pilihan. Alumni terbaik kami, baik di PTS, PTNB, atau PTN, itu lari mencari profesi lain.
Apa yang akan terjadi dengan SDM dosen dan guru ke depan? Seharusnya alumni-alumni terbaik itu mengabdi kembali ke kampus, mengajar, mendidik, menyiapkan SDM-SDM unggul. Apabila dosen dan guru sekarang seperti ini, maka yang akan maju adalah kapitalis, bukan dari kampus. Izinkan pimpinan komisi dan Bu Ketua dan Pak Sekjen, saya akan membacakan sedikit puisi yang dulu pernah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai penutup dan mudah-mudahan bisa penghibur buat kita semua. P3K PTNB Nasib Mukini. Gempita kemenangan menghibur diri, tatkala kampusku berubah menjadi negeri. Karena berharap hal baik akan terjadi, yang sejak dulu diperjuangkan sekuat hati. Semua aset telah kami serahkan kepada Ibu Pertiwi, karena berharap pengelolaan yang hakiki. Akan tetapi apa yang terjadi, aset dibawa pergi sedangkan SDM-nya disuntik mati. P3K PTNB Nasib Mukini. Pengabdian telah dilakukan melalui bakti, sejak masih swasta sampai menjadi negeri. Meskipun P3K PTNB tidak dihargai, tetapi kami tetap berbuat dan berbakti untuk negeri. Pengabdian kami terus tersaji dengan memberikan pengajaran yang berarti kepada mahasiswa dan mahasiswi tanpa memperdulikan sakit hati. P3K PTNB Nasib Mukini, melalui tulisan ini kami ingin menyampaikan kepada Kemendikbudristek bahwa kami lahir sebelum perguruan tinggi kami menjadi negeri, yang telah lahir sejak dulu sekali. Melalui tulisan ini kami ingin menyampaikan kepada Menpan RBRI untuk mengevaluasi reformasi birokrasi agar P3 PTNB menjadi pegawai negeri. Melalui tulisan ini kami ingin menyampaikan kepada Badan Pegawaian Negara Republik Indonesia untuk terciptanya SDM aparatur negara yang profesional di Republik ini, maka jangan perlakukan kami secara diskriminasi. Melalui tulisan ini kami menyampaikan kepada DPR RI yang terhormat, Bapak Ibu kami sebagai wakil kami, agar dapat memperjuangkan nasib kami dari penindasan dan perlakuan diskriminasi yang telah terjadi, hingga bisa merubah status P3K PTNB menjadi pegawai negeri. Melalui tulisan ini kami ingin menyampaikan kepada Presiden RI, Bapak Jokowi, untuk dapat melakukan diskresi agar dapat mengangkat P3K PTNB menjadi pegawai negeri. Karena sejarah tidak dapat dipungkiri, sebelum menjadi perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta yang terlebih dahulu berdiri. Kami berharap semua lini bisa bersinergi untuk dapat memecahkan persoalan ini, agar ada kepastian untuk kami, karena PNS harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.